Bayangkan saat masa depanmu yang cerah tiba-tiba ditukar dengan sebuah map coklat berisi surat nikah dengan lelaki yang lebih pantas menjadi ayahmu. Malam itu, di bawah tatapan tajam ibu dan dinginnya genggaman Ustaz Hasan, aku menyadari bahwa pernikahan ini bukanlah ibadah, melainkan sebuah transaksi bisu untuk membungkam kebenaran yang mengerikan. Mengapa ibu begitu tega mengorbankan jiwaku? Apa rahasia kelam yang disembunyikan sang ustaz di balik jubah kesalehannya? Aku terperangkap dalam rumah yang terasa seperti penjara suci, di mana setiap ayat digunakan untuk mematahkan sayapku. Namun, sebuah foto lama yang kutemukan di balik lemari akan mengubah segalanya, memaksa aku memilih antara tetap menjadi istri yang patuh atau melawan demi mengungkap tabir kepalsuan ini. Inilah perjalanan dramatis tentang pencarian jati diri di tengah tirani aturan. Malam itu, langit di atas kota kecil kami seakan tertutup tirai bludru hitam yang pekat, tanpa satupun bintang yang berani menampakkan diri. Aku berjalan pulang dengan langkah ringan, sisa-sisa tawa bersama teman-teman masih terasa hangat di dadaku. Kami hanya menghabiskan waktu 2 jam di kedai kopi sederhana, mendiskusikan rencana kuliah dan mimpi-mimpi masa depan yang membubung tinggi. Bagi gadis seusia 19 tahun sepertiku, momen itu adalah oksigen di tengah ketatnya aturan rumah yang diterapkan ibu selama ini. Namun, perasaan hangat itu mendadak lenyap begitu aku melihat bayangan ibu berdiri tegak di ambang pintu, seperti monumen kemarahan yang membeku dalam kegelapan. Ibu tidak mengucapkan salam. Matanya yang biasanya teduh kini memancarkan cahaya penghakiman yang sangat mutlak. Seolah-olah aku baru saja melakukan dosa yang tak terampuni, hanya karena pulang lewat pukul 8 malam. Dunia luar itu racun, Aisyah, desisnya dengan suara yang bergetar karena emosi yang tertahan. Tanpa memberi celah bagiku untuk membela diri, ia mencengkeram lenganku dengan kuat, menyeretku masuk ke dalam ruang tamu yang remang-remang, lalu mengunci pintu dengan bunyi dentum yang memekakan telinga. Aku berdiri mematung, mencoba mengatur napas yang mulai terengah-engah karena rasa takut yang tiba-tiba menyerang. Di atas meja kayu tua yang permukaannya sudah mulai lapuk dan berdebu, ibu melemparkan sebuah map berwarna coklat dengan gerakan kasar. Map itu mendarat dengan suara debum yang berat, seolah membawa beban ribuan ton rahasia. Dengan tangan yang gemetar hebat, aku meraih map tersebut dan membukanya. Di dalamnya, aku menemukan lembaran-lembaran kertas yang langsung membuat duniaku terasa runtuh seketika. Itu adalah surat perjanjian pernikahan yang sudah ditandatangani secara sepihak. Namaku bersanding dengan sebuah nama yang sudah sangat kukenal di kampung ini, Ustaz Hasan. Mulai minggu depan, kau akan menikah dengan beliau, ucap ibu dengan nada dingin yang tidak menyisakan ruang sedikitpun untuk tawar-menawar. Jantungku berdenyut menyakitkan, seolah ada tangan tak kasat mata yang meremasnya. Ustaz Hasan adalah lelaki berusia 45 tahun, seorang guru mengaji yang dihormati namun memiliki pembawaan yang sangat kaku dan jarang tersenyum. Usianya bahkan lebih tua dari mendiang pamanku. Pikiran tentang kuliah, bisnis online yang sedang kurintis, dan cita-cita menjadi perempuan mandiri terasa menguap begitu saja, digantikan oleh bayangan gelap kehidupan sebagai istri seorang lelaki yang tak pernah kupilih. Aku mencoba memprotes, suaraku parau tertahan di tenggorokan. Bu, aku masih ingin kuliah. Aku belum siap menjadi istri, isakku pelan. Namun, ibu justru menatapku dengan kebencian yang aneh, sebuah tatapan yang tidak pernah kulihat selama 19 tahun aku hidup bersamanya. Ia seolah melihatku bukan sebagai anaknya, melainkan sebagai ancaman yang harus segera dijinakkan. Ada rahasia yang ia simpan rapat di balik ketatnya aturan moralnya, sebuah ketakutan yang melampaui sekadar menjaga kehormatan keluarga. Malam itu, aku menyadari bahwa aku bukan lagi seorang anak yang dicintai, melainkan komoditas yang sedang ditukarkan demi sebuah penebusan yang belum kupahami. Hari pernikahan itu datang seperti badai yang tak terelakkan, meratakan semua harapan yang pernah kurajut. Aku mengenakan gaun pengantin sederhana berwarna putih tulang yang terasa seperti kain kafan bagi impianku. Wajahku pucat pasi, dan meskipun perias berusaha menutupi lingkaran hitam di bawah mataku dengan bedak tebal, kesedihan itu tetap terpancar jelas. Di depan penghulu, Ustaz Hasan duduk dengan ketenangan yang mengintimidasi. Saat ia mengucapkan kalimat ijab kabul dengan satu napas yang mantap, aku merasa seolah-olah palu hakim baru saja mengetuk vonis hukuman seumur hidup bagiku. Suaraku saat menyatakan, "Saya terima," hampir tidak terdengar. Hilang ditelan riuh rendah doa-doa yang dipanjatkan para tamu yang menganggap ini sebagai berkah. Malam pertama di rumah Ustaz Hasan,
adalah awal dari sebuah isolasi yang mencekik. Rumah itu besar, bersih, namun terasa sangat dingin dan tanpa nyawa. Tidak ada musik, tidak ada tawa, hanya suara denting jam dinding yang terdengar seperti hitungan mundur menuju kehampaan. Hasan duduk di tepi ranjang, menatapku dengan pandangan yang sulit diartikan. Aisyah, hidup ini adalah tentang ketaatan. Kita akan menjalani rumah tangga ini dengan sabar dan ikhlas sesuai syariat, katanya dengan suara lembut yang justru terasa seperti rantai yang melilit leherku. Baginya, ikhlas berarti aku harus menyerahkan seluruh hak pribadiku padanya. Keesokan harinya, tirani kesalehan itu mulai menampakkan wujud aslinya. Hasan memintaku untuk menghapus semua akun media sosialku, memutus kontak dengan teman-teman laki-laki, dan melarangku keluar rumah tanpa izin serta pendampingannya. Ia menyortir pakaianku satu persatu, apapun yang dianggapnya terlalu menonjolkan bentuk tubuh atau berwarna terlalu mencolok langsung ia singkirkan. Ia tidak pernah memukulku dengan fisik, namun kata-katanya yang selalu dibalut dengan dalil-dalil agama membuatku merasa berdosa setiap kali aku memiliki pemikiran yang berbeda. Aku merasa seolah jiwaku sedang diperkosa secara perlahan oleh aturan-aturan yang dipaksakan atas nama Tuhan. Ibu sering berkunjung, namun kehadirannya bukan untuk memberikan dukungan moral bagiku. Ia justru menjadi perpanjangan tangan Hasan untuk memantau kepatuhanku. Lihatlah betapa beruntungnya kamu, Aisyah. Kamu mendapatkan suami yang saleh dan terpandang, ucap ibu setiap kali aku mengeluh tentang betapa sesaknya hidup dalam pingitan. Namun, aku menangkap ada getaran ketakutan dalam suara ibu setiap kali ia berbicara dengan Hasan. Ada sebuah dinamika kekuasaan yang aneh di antara mereka, seolah-olah Hasan memegang kendali penuh atas harga diri ibu. Aku mulai mencurigai bahwa pernikahan ini adalah bagian dari kesepakatan gelap untuk menutupi jejak masa lalu yang memalukan. Suatu malam, saat aku berpura-pura tidur, aku mendengar sayup-sayup percakapan Hasan di telepon dari ruang tengah. Suaranya rendah dan penuh penekanan. Gadis itu mulai banyak bertanya. Aku harus memastikan dia tetap dalam kendaliku sebelum dia menemukan apa yang seharusnya tetap terkubur, ucapnya. Kalimat itu membuat bulu kuduku meremang. Siapa yang ia maksud? Apa yang harus tetap terkubur? Aku menyadari bahwa aku tidak sedang berada dalam sebuah pernikahan, melainkan sedang berada di tengah-tengah konspirasi besar yang melibatkan orang-orang yang seharusnya paling kupercayai. Di tengah tekanan yang semakin menghimpit, sebuah kekuatan kecil mulai tumbuh di dalam dadaku. Aku menolak untuk hancur begitu saja. Secara rahasia, aku menyembunyikan laptop lamaku di balik tumpukan mukena di dalam lemari yang jarang diperiksa Hasan. Setiap kali ia pergi memimpin pengajian di pesantren hingga larut malam, aku menyalakan perangkat itu dengan volume paling rendah, menutup celah pintu dengan kain agar cahaya layarnya tidak terlihat dari luar. Di sanalah, dalam kegelapan kamar, aku kembali menjadi Aisyah yang bebas. Aku bekerja sebagai penulis artikel lepas dan mulai mengambil kursus bahasa Inggris online. Uang yang kuhasilkan dari pekerjaan itu kutabung sedikit demi sedikit di rekening rahasia yang kubuka dengan bantuan Rina, sahabat kecilku yang tetap setia mendukungku lewat pesan-pesan singkat yang segera kuhapus setelah kubaca. Suatu sore, saat udara terasa begitu panas dan menyesakan, aku memutuskan untuk melakukan konfrontasi terbuka. Saat kami duduk di meja makan, aku menatap mata Hasan dengan keberanian yang baru kutemukan. Ustaz, saya sudah mendaftar kuliah di Jakarta. Saya ingin melanjutkan pendidikan saya untuk masa depan kita juga, kataku dengan suara yang diusahakan tetap tenang. Hasan berhenti mengunyah. Ia meletakkan sendoknya dengan perlahan, menciptakan suara denting porselen yang memekakan keheningan. Ia menatapku dengan pandangan yang begitu tajam, seolah-olah ingin menembus isi kepalaku. Masa depanmu ada di rumah ini, Aisyah. Tugasmu adalah melayani suami dan mempersiapkan diri menjadi ibu yang baik. Mengejar ambisi di luar sana hanya akan membukakan pintu fitnah, jawabnya dengan nada datar yang sangat mengintimidasi. Ia kemudian mulai membacakan ayat-ayat tentang kepatuhan istri, mencoba menggunakan agama sebagai senjata untuk membungkam keinginanku. Namun, kali ini kata-katanya tidak lagi mempan. Aku melihat di balik jubah kesalehannya, ada seorang lelaki yang sangat tidak aman. Seorang lelaki yang hanya bisa merasa kuat jika ia berhasil menindas orang yang lebih lemah darinya. Aku menyadari bahwa ketaatan yang ia tuntut bukanlah untuk Tuhan, melainkan untuk egonya sendiri. Malam itu, ketegangan di rumah itu mencapai puncaknya.
Hasan mulai melakukan pemeriksaan rutin terhadap barang-barang pribadiku, seolah ia bisa mencium bau pemberontakan yang sedang kusiapkan. Ia bahkan sempat memeriksa lemari pakaianku, dan jantungku hampir melompat keluar saat tangannya menyentuh tumpukan mukena tempat aku menyembunyikan laptop. Beruntung, sebuah ketukan di pintu depan dari seorang warga yang membutuhkan bantuan darurat mengalihkan perhatiannya. Aku segera memindahkan laptop itu ke tempat yang lebih aman di bawah papan lantai yang longgar di pojok kamar. Aku tahu bahwa waktuku di rumah ini sudah hampir habis. Jika aku tidak segera pergi, aku akan benar-benar kehilangan diriku sendiri. Aku mulai merencanakan pelarian dengan sangat detail bersama Rina. Kami sepakat bahwa aku akan pergi pada malam Jumat, saat Hasan biasanya menginap di pesantren untuk memimpin zikir akbar. Risiko yang kuhadapi sangatlah besar. Aku bisa dicap sebagai istri durhaka, aib bagi keluarga, dan dikejar-kejar oleh warga kampung yang sangat menghormati Hasan. Namun, tinggal di sini jauh lebih menakutkan daripada menghadapi ketidakpastian di luar sana. Rencana pelarianku hampir saja gagal total. Pada malam yang sudah ditentukan, saat aku sedang memasukkan beberapa pakaian penting dan dokumen pribadiku ke dalam tas kecil, pintu kamar tiba-tiba terbuka dengan kasar. Hasan berdiri di sana dengan wajah yang memerah karena amarah. Di tangannya, ia memegang laptop yang entah bagaimana berhasil ia temukan. Jadi ini yang kau lakukan di belakangku? Mencari celah untuk melakukan maksiat dengan dunia luar? Teriaknya dengan suara yang menggelegar. Ia membanting laptop itu ke lantai hingga hancur berkeping-keping. Persis seperti hatiku saat itu. Tak lama kemudian, ibu masuk ke dalam kamar dengan wajah pucat pasi dan mata yang sembab. Ia melihat kekacauan itu dan langsung jatuh terduduk di lantai. Terjadilah pertengkaran hebat yang akhirnya membongkar kotak Pandora yang selama ini tersimpan rapat. Dalam kemarahannya yang meluap-luap, Hasan memaki ibu dan menyebut-nyebut tentang utang nyawa dan rahasia masa lalu. Dari sela-sela makian itu, kebenaran pahit mulai terungkap. Ternyata, ayahku tidak pergi meninggalkan kami karena selingkuh atau bosan seperti yang selama ini diceritakan ibu. Ayahku adalah seorang aktivis yang memiliki bukti-bukti keterlibatan Hasan dalam kasus penyelewengan dana umat di masa lalu. Untuk membungkam ayah, Hasan melaporkannya ke pihak berwajib dengan tuduhan palsu yang membuat ayah dipenjara dan akhirnya meninggal dalam kesunyian tanpa pernah bisa membela diri. Ibu mengetahui semua itu, namun karena rasa takut akan kemiskinan dan tekanan sosial yang diberikan Hasan, ia memilih untuk bungkam. Bahkan, ibu setuju menikahkanku dengan Hasan sebagai bentuk kesepakatan agar Hasan tidak menghancurkan nama baik keluarga kami dengan menyebarkan fitnah lebih lanjut tentang ayah. Aku merasa seolah duniaku baru saja diledakkan dari dalam. Orang yang kupanggil ibu telah menjualku kepada pembunuh karakter ayahku sendiri. Kamu menikahiku bukan karena takut aku terjerumus pergaulan bebas, tapi karena kamu pengecut, teriakku di depan wajah Hasan. Aku tidak lagi merasakan takut, hanya kemuakan yang luar biasa. Ibu hanya bisa meratap dan memohon maaf, tapi permohonan itu terasa sangat terlambat. Dengan sisa kekuatan yang ada, aku mendorong Hasan yang mencoba menghalangiku di pintu. Aku berlari keluar rumah menuju kegelapan malam, mengabaikan teriakan panggilannya yang menyuruhku kembali. Aku terus berlari hingga mencapai jalan raya utama, di mana sebuah bus malam menuju Jakarta sedang menepi. Di dalam bus yang berguncang-guncang, aku membuka sebuah map coklat lama yang sempat kucuri dari kamar ibu sebelum aku berlari tadi. Di dalamnya, terselip sebuah surat kecil yang sudah menguning, ditulis oleh tangan ayah dari balik jeruji besi. Surat itu berisi pesan agar aku tetap menjadi perempuan yang berani dan jujur, apapun risikonya. Air mataku jatuh membasahi kertas itu, tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebebasan. Aku telah meninggalkan neraka yang dibungkus dengan simbol-simbol suci, dan aku siap menghadapi apapun yang menungguku di kota besar. Jakarta menyambutku dengan hiruk-pikuk yang seolah tak pernah tidur. Sebuah kontras yang sangat tajam dengan kesunyian yang mematikan di kampung halamanku. Tahun-tahun pertama di kota metropolitan ini benar-benar menguji batas ketahananku. Aku tinggal di sebuah kamar kos sempit yang hanya cukup untuk satu tempat tidur dan meja kecil. Siang hari aku bekerja sebagai admin di sebuah perusahaan percetakan, dan malam harinya aku melanjutkan kuliah desain grafis. Seringkali aku hanya makan mie instan agar bisa membayar biaya kuliah yang tidak murah. Namun, setiap tetes keringat dan rasa lelah itu kurasakan sebagai harga yang pantas untuk kemerdekaan jiwaku.
Perlahan namun pasti, hidupku mulai membaik. Bakat menulis dan desain grafis yang dulu kupelajari, secara sembunyi-sembunyi kini menjadi sumber penghasilan utamaku. Aku mulai mendapatkan proyek-proyek besar dari perusahaan ternama, dan bahkan berhasil meluncurkan platform bisnis onlineku sendiri, yang berfokus pada pemberdayaan perempuan. Aku bukan lagi Aisyah yang pucat dan penuh ketakutan. Aku telah bertransformasi menjadi wanita yang percaya diri, cerdas, dan mandiri. Aku tidak lagi didefinisikan oleh siapa suamiku atau apa kata orang tentangku, melainkan oleh karya dan kontribusi yang kuberikan pada dunia. 3 tahun berlalu tanpa sedikitpun kontak dengan kampung halaman, hingga suatu hari aku menerima kabar bahwa ibu sedang sakit keras. Dengan hati yang masih menyimpan luka namun sudah belajar untuk memaafkan, aku memutuskan untuk pulang. Aku kembali ke rumah itu bukan sebagai korban yang meminta perlindungan, melainkan sebagai seorang pemenang yang telah menaklukkan badai. Ibu tampak sangat rapuh di atas tempat tidurnya. Saat melihatku, ia menangis terseduh-seduh, mengakui segala kesalahannya dan mengungkapkan betapa ia menyesal telah memaksaku masuk ke dalam penderitaan itu. Aku juga mendapat kabar bahwa Hasan telah kehilangan pengaruhnya. Skandal penyelewengan dana yang dulu berusaha ia tutup-tutupi akhirnya terbongkar oleh pihak berwenang, dan ia harus mendekam di penjara, tempat yang seharusnya ia huni sejak dulu. Ada rasa lega yang aneh saat mengetahui bahwa kebenaran akhirnya menemukan jalannya sendiri, meski membutuhkan waktu bertahun-tahun. Aku menggenggam tangan ibu dan berkata bahwa aku sudah memaafkannya, bukan karena apa yang ia lakukan itu benar, tapi karena aku tidak ingin membawa beban kebencian itu dalam perjalanan masa depanku yang masih panjang. Kini, aku berdiri di halaman rumah masa kecilku, menatap langit sore yang berwarna jingga keemasan. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah yang menyegarkan. Aku menyadari bahwa perjalanan hidupku yang penuh liku, paksaan, dan air mata telah membentukku menjadi pribadi yang sekarang. Aku bukan hanya seorang penyintas, aku adalah arsitek bagi hidupku sendiri. Masa laluku yang kelam bukanlah akhir dari segalanya, melainkan pupuk bagi pertumbuhan jiwaku. Aku Aisyah, dan aku adalah bukti hidup bahwa kebebasan yang diperjuangkan dengan kejujuran akan selalu berakhir dengan kemenangan yang manis. Setelah melalui badai ujian dan pengkhianatan, Aisyah akhirnya berhasil keluar dari bayang-bayang masa lalu dan berdiri tegak sebagai wanita mandiri yang sukses meraih impiannya di Jakarta. Meskipun hubungan dengan ibunya tak lagi sama, ia telah menemukan kedamaian dengan memaafkan tanpa harus melupakan harga diri dan haknya sebagai manusia. Hikmah utama dari kisah ini adalah bahwa ketaatan sejati tidak seharusnya menghancurkan kemanusiaan, dan kebenaran akan selalu menemukan jalannya meskipun coba ditutupi dengan kedok kesalehannya. Perlu kami sampaikan bahwa seluruh rangkaian cerita ini adalah fiktif, namun kami susun sedemikian rupa agar serealistis mungkin agar kita semua dapat memetik pelajaran berharga tentang integritas dan keberanian. Terima kasih banyak telah menonton dan menyimak kisah ini hingga akhir.